tanya tentang kesehatan, ya kepada dokter, bukan kepada dukun. Yang tahu penyakit itu dokter. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli ilmu jika kita tidak mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, untuk pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab, yaitu kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Kiai Haji Ali Maksum, seorang kiai, kemudian juga termasuk pernah menjadi Rais Am PBNU, sehingga beliau ini termasuk juga guru saya yang pada waktu saya belajar di Krapyak ini. Sehingga nanti ilmu yang beliau berikan kepada para santrinya ini bisa bermanfaat, dan semoga beliau mendapatkan jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari sebelum kita mulai pada malam hari ini, kita hadiah Fatihah dulu pada para muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ali Maksum yang menyusun kitab ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa abahi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal qurra'i wal muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin sanabana ummahatina ajdadana jaddadina khususan muassisi Nahdlatul Ulama wa khususan Syekh Kiai Haji Ali Maksum. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sistemnya kita ngaji, ya, bukan pengajian tapi ngaji. Ngaji itu ya lebih spesifikasi lagi. Kalau pengajian itu biasanya tanpa temanya tidak teratur. Nah, ini kita akan mengaji dengan pedoman kitab yang sudah kita hadapi di sini. Baik, untuk sistemnya seperti sistem pesantren kita kita biasakan, kita masyarakatkan pengajian sistem pesantren. Ini biar untuk orang-orang umum yang belum pernah nyantri mungkin, nah, ini biar juga bisa memahami sebagaimana para santri yang mondok di pesantren. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi kang moho asih. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan
penyayang. Alhamdu utawi puji iku lillahi kagungane Allah, alladzi anzala kang nurunake sapa Allah alkitaba ing kitab, tibyanan krana dadi penjelas, likulli syai'in kedue saben-saben suwiji-wiji, wahudan lan dadi pituduh, wa rahmatan lan dadi rahmat, liqaumin kedue kaum yu'minuna kang padha iman, fihi iku ing dalam kitab basairu utawi pira-pira ilmu, wa nurun lan nur, wa syifaun lan dadi tombo, lima kedue barang fis suduri ing dalem dodo, wala yaqiluhu lan ora bisa ngakal, ora bisa mikir hu ing Al-Qur'an, hu ing kitab sapa illar rasikhuna kejaba wong-wong kang padha pinter. Fas'alu mongko padha takono sira kabeh ahla dzikri ing ahli ilmu, ing kuntum lamun ana sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha ngerti sira kabeh. Yang pertama, musannaf atau penyusun kitab ini seperti biasanya ini memuji pada Allah, membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab yaitu Al-Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu, yang menjelaskan terhadap segala sesuatu. Jadi Al-Qur'an ini ilmu apa saja ini bisa digali di dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an juga sebagai hudan wa rahmah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang orang-orang mukmin yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa mengambil ibrah dari Al-Qur'an ini, dan juga sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dijelaskan di dalam Al-Qur'an ini terdapat bermacam-macam ilmu, fihi basairu, bermacam-macam ilmu yang mendalam, dan juga sebagai nur, cahaya, penerang bagi orang-orang yang kegelapan hatinya maksudnya, sehingga orang-orang yang hatinya baru susah, baru sedih, ini dengan membaca Al-Qur'an insya Allah hatinya akan diberi cahaya, diberi cahaya nur dari Al-Qur'an. Wasifaun lima fis sudur, di samping itu juga menjadi obat hati, lima fis sudur, obat hati. Jadi ketika hati itu sakit, ini obatnya dengan membaca Al-Qur'an, insya Allah hati ini akan menjadi sehat lagi. Maksudnya hati yang sakit itu mungkin di dalam hati ada penyakit. Nah, penyakitnya hati itu bermacam-macam penyakit, ada iri, dengki dan sebagainya. Nah, ini ketika orang membaca Al-Qur'an ini, penyakit itu akan sembuh. Maka Al-Qur'an sebagai syifaun lima fis sudur.
Wala yaqiluhu ilar rasihun, dan Al-Qur'an ini tidak bisa fahami di akal kecuali orang-orang yang cerdas, mempunyai akal yang sehat, maksudnya di sini. Oleh karena itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kita tidak mengetahui, yang ditanya itu adalah orang-orang yang tahu, yang mengerti. Ya, terutama kita ketika bertanya kepada seseorang itu ya yang orang yang mendalami dalam bidangnya. Nah, tanya umpamanya bertanya tentang kaitannya dengan pertanian, ya tanyanya bukan pada kiai, tapi tanya terhadap petani ataupun insinyur pertanian. Nah, kemudian tanya tentang kesehatan, ya kepada dokter, bukan kepada dukun. Yang tahu penyakit itu dokter. Ya, ini jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli ilmu jika kita tidak mengetahui. Ya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, sapa Gusti Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man utawi sapane wong iku yushaqiq nentang sapa man ar-rasula ing utusan min ba'di ma saking sause barang tabayyana kang wis cetha lahu kedue man apa al-huda pituduh, wayat tabi lan manut lan ngetutake sapa man ghaira sabilil mukminina ing sakliyane dedalane wong-wong mukmin, nuwalihi mongko mlengosake nolehake sapa ingsun ing man ma ing barang tawalla kang mlengos sapa man, wa nuslihi lan nglebokake sapa ingsun ing man jahannama ing neraka jahanam, wa saat lan sak elek-eleke apane masiron nggon dadine. Kemudian Allah berfirman, barang siapa menentang rasul utusan setelah petunjuk dari Rasul itu sudah jelas benarnya, kemudian mereka mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, mengikuti jalan yang bukan diajarkan oleh Rasul, maka oleh Allah akan dibelokkan orang itu dan dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi maksudnya setelah ada datang seorang Rasul yang membawa Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, kemudian orang itu menentangnya, tidak mengikutinya, bahkan mencari jalan sendiri yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka orang itu akan sekalian dibelokkan oleh Allah menuju ke jalan neraka dan akan masuk ke dalam neraka. Wassalatu tawi rahmat wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin, ya Nabi Muhammad al-mab'uthi kang diutus bil hilmi kelawan aris war rahmati lan welas al-wasiati kang jembar al-qaili kang ngendika
mahma utitum semangsane diparingi sira kabeh min kitabillahi saking kitabe Gusti Allah fal amalu mongko utawi ngamal bihi kelawan kitab iku wajibun wajib la udhra ora ana alasan li ahadin keduwe wong suci fitarkihi ing dalem ninggal kitab. Nah, kemudian yang kedua musannaf dalam hal ini Simbah Kiai Haji Ali Maksum membacakan sholawat memintakan rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini aturan untuk apa? Untuk khutbah, untuk pidato itu apa yang pertama kali itu membaca hamdalah, alhamdulillah, memuji kepada Allah. Yang kedua itu membaca sholawat. Nah, dan setelah itu nanti baru memulai pembicaraannya. Ini aturannya. Jadi setelah salam baca hamdalah, kemudian baca sholawat. Nah, kemudian baru memulai pembicaraan. Nah, dalam hal ini Simbah Kiai Haji Ali Maksum juga begitu. Pertama memuji kepada Allah, yang kedua memintakan rahmat, membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini diutus di dunia ini rahmatan, mempunyai sifat rahmah dan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya alam manusia tapi juga alam jin. Jadi rahmatan lil alamin. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, mahma utitum min kitabillah fal amalu bihi wajibun. Ketika kalian semua diberi kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dengan datangnya kitab ini kita wajib untuk mengamalkan. La udhra li ahadin fitarkihi, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Jadi Al-Quran ini merupakan satu-satunya pedoman yang tidak yang utama, pedoman hidup di dunia ini adalah Al-Quran. Nah, nanti ketika di dalam Al-Quran ada aturan-aturan bermasyarakat, kemudian aturan beribadah, aturan bersosial, ini semuanya ada. Nah, oleh karena itu Al-Quran ini kita jadikan pedoman hidup yang utama. Fa illam yakun fi kitabillah, mongko lamun ora ana fi kitabillah yang dalam kitab Gusti Allah, fa sunnatun mongko sunnah li kedue ingsun madhiyatun kang wis kliwat. Nah, kemudian nanti ketika di dalam Al-Quran ini hukumnya masih global atau tidak ditemukan, nah, maka diambilkan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa Al-Quran ini yang pertama, kemudian nanti sunnah Rasulullah ini yang kedua setelah Al-Quran. Kedua-duanya semuanya menjadi pedoman ataupun sumber daripada hukum. Fa illam yakun mongko lamun ora ana fi sunnatin ing dalam sunnah li kedue ingsun, fama mongko barang kala kang ngendika sapa ashabi sahabat ingsun. Nah, kemudian nanti ketika di dalam sunnah juga tidak ditemukan
sumber hukumnya, maka nanti selanjutnya apa yang dikatakan oleh para sahabat. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dikatakan oleh para sahabat ini juga menjadi sumber hukum sebagai pedoman kita. Sehingga ketika Nabi Muhammad tidak melakukan, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, kemudian Nabi Muhammad tidak melakukan, maka yang dilakukan sahabat itu dapat kita pedomani, dapat kita lakukan. Misalnya seperti apa? Seperti sholat tarweh. Sholat tarweh berjamaah. Nah, ini dalam Al-Quran jelas tidak ada, tidak dijelaskan. Nabi Muhammad sendiri tarwehnya tidak berjamaah, sendiri. Nah, kemudian setelah itu sahabat, khususnya sahabat Umar ini mengadakan sholat tarweh berjamaah yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini sholat tarweh berjamaah ini kita mengikuti sahabat. Jadi kalau ada orang mengatakan ora ana tuntunane saka Rasul, nah, kita memakai tuntunan yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian kenapa sahabat itu juga bisa kita buat sebagai pedoman sumber hukum? Karena ini sudah dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, li'anna ashabi krana sedune para sahabat ingsun iku kan nujumi kaya bintang fis samai ing dalem langit. Fa ayyuma akhaltum mongko ndi-ndi ngalap sira kabeh bihi kelawan sahabat, faqad ihtadaitum mongko teman-teman oleh pituduh sira. Fakhtilafu ashabi mongko utawi perbedaane sahabat ingsun lakum kedue sira kabeh iku rahmatun rahmat. Nah, Nabi pernah bersabda bahwa sahabatku itu bagaikan bintang-bintang di langit. Kamu mengikuti yang mana saja, sahabat yang mana saja, pasti akan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi sehingga kita akan mengikuti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, Ali. Ini ketika suatu yang belum pernah dijelaskan oleh Nabi, belum pernah dilakukan oleh Nabi, ini kita sudah dijamin juga oleh Rasulullah SAW. Pasti benarnya ketika kita mengikuti salah satu sahabat yang mana saja, sahabat yang mana saja kamu ikuti, pasti akan mendapatkan petunjuk. Ini jaminan Rasulullah SAW kepada umatnya. Oleh karena itu, ketika sumber hukum itu tidak ada di dalam Al-Quran, kemudian di dalam sunnah hadis juga tidak ada, maka apa yang dilakukan sahabat, apa yang diucapkan oleh sahabat ini akan menjadi sumber hukum. Nah, ini nanti akan menjadi menjadi pedomannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sumber hukum yang dipakai, yang diambil itu dari Al-Quran,
kemudian sunnah dan jamaah sahabat maksudnya. Para sahabat ini juga sebagai sumber hukum. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi as-sabirina kang sabar-sabar wasadiqina lan kang temen-temen al-qanitina kang tunduk-tunduk wal munfiqina lan padha nafaqahake wal mustaghfirina lan kang padha njaluk ngapura bil ashari ing dalem wektu esuk. Alladzina hum kang utawi sahabat iku amanatu hadhil ummati, amanae ikilah umat. Al maksumati kang direksa kareksa minal ijtimai saking sepakat kumpul ngalal khoto'i ing atase salah wal ghawayati lan sasar. Jadi para sahabat ini dijamin oleh Rasulullah, kalian akan mengikuti yang mana saja pasti akan mendapatkan petunjuk. Kemudian para sahabat ini terjamin atau terjaga dari kesepakatan terhadap kesalahan, sepakat terhadap kesesatan, tidak mungkin. Jadi para sahabat kok semua sahabat kok sepakat menyepakati sesuatu yang salah, tidak mungkin. Menyepakati sesuatu yang menyesatkan, ini juga tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil hukum dari para sahabat itu. Wa 'alal ladzina lan ing atase wong akeh ittabauhum kang padha manut sapa alladzin hum ing sahabat bi ihsanin kelawan bagus. Walayat tabiuna lan ora padha manut sapa alladzin khutuwati syaitani ing dalane langkahe setan. Jadi mereka adalah orang-orang yang maksum, termasuk orang-orang yang terjaga, tidak mungkin akan bersepakat terhadap kesalahan, bersepakat terhadap kesesatan. Maka apa yang disepakati para sahabat ini kemudian menjadi sumber hukum. Ya, contohnya itu tadi sholat tarawih ini dilakukan oleh salah seorang sahabat. Sholat tarawih berjamaah ini diusulkan oleh salah seorang sahabat, kemudian sahabat lain tidak ada yang menentang, semua sepakat, sehingga ini bisa dijadikan sumber hukum. Jadi kalau ada nabi, kalau ada orang berkata kalau salat tarawih kok berjamaah itu enggak seperti nabi, tidak mengikuti sunnah nabi, ya, kita mengikuti sahabat. Nah, mengikuti sahabat berarti ya juga mengikuti nabi, kan begitu. Nah, karena sahabat sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak berarti kalau mengikuti sahabat kok kemudian tidak mengikuti Nabi, itu tidak seperti itu. Mengikuti sahabat berarti kita mengikuti Nabi. Kalau mengikuti Nabi berarti juga mengikuti Allah, kan gitu. Nah, seperti tradisi kita itu mengikuti guru-guru kita. Mengikuti guru-guru kita. Guru-guru kita mengikuti gurunya. Gurunya mengikuti gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita, karena apa? Kalau kita langsung mau mengikuti Rasulullah, tidak mungkin, wong kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Nah, oleh karena itu yang kita ikuti ya guru-guru kita. Ini modelnya
orang-orang NU itu seperti itu. Jadi kita mengikuti para kiai, ya, tidak berarti kemudian kita itu tidak mengikuti Nabi. Kita mengikuti kiai itu juga mengikuti Nabi, karena para kiai mengikuti gurunya, gurunya mengikuti nanti sampai pada Nabi. Nah, ini jadi tidak benar orang yang mengatakan kalau mengikuti kiai itu berarti tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti sunnah. Tidak benar. Jadi mengikuti kiai juga sama dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, ini untuk awal pendahuluan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini asasnya atau dasarnya ini memakai Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma'nya para sahabat, kesepakatan para sahabat. Artinya ketika ada sahabat yang melakukan kemudian tidak ada yang menentang, ini kita pedomani, kita jadikan sebagai sumber hukum juga yang nanti ini akan dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud adalah Ahlus Sunnah itu ya mengikuti sunnah, wal Jamaah dan juga para sahabat yang juga termasuk mengikuti sunnah atau mengikuti Nabi. Tidak mungkin para sahabat tidak mengikuti Nabi itu. Jadi semua para sahabat itu pasti mengikuti Nabi. Mungkin demikian, semoga nanti kita bisa istiqomah dalam pelaksanaan kajian ini, sehingga kita bisa memahami betul tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dasar hukumnya, kemudian akidahnya, fikihnya dan sebagainya, yang itu merupakan pokok bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun para nahdien untuk diketahui. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salahnya, dan kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.